Baik, selamat pagi. Kita mulai aja. Ini karena sudah jam 7.15 ya. Saya mulai aja Baik, Pak. dengan Dinda dan Sevina aja ya. Saya sempat lihat itu kuisnya yang kemarin tuh yang sesi 2. Kayaknya masih ada beberapa yang salah-salah. Terus ada yang mau ditanya nggak dari sesi 2 atau sesi pertama? Silakan. Dinda atau Sevina ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Oh gitu. Coba ya saya buka kuis ya. Kuis yang kemarin ya. Ini yang untuk yang sesi 2. Ya, Tugas juga saya lihat belum ada yang buat sih. Tapi memang masih ada seminggu lagi. Saya takut belum paham. Ini yang muncul ya. Nah ini misalnya pertanyaan nomor 1. Nomor 1 ini adalah eh, kemarin kan saya udah jelaskan bahwa tujuan terutama di manajemen keuangan gitu ya, bahwa tujuannya adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kalau pemegang sahamnya apa ukurannya? Sebetulnya ukurannya adalah opportunity cost. Opportunity cost itu apa? Pemegang saham itu bisa mempunyai alternatif untuk berinvestasi di tempat lain. Jadi kalau dia tidak memperoleh hasil sesuai dengan apa namanya dengan opportunity cost gitu, dia bisa berpindah ke investasi uangnya ke tempat lain. Jadi misalnya saya mengharapkan kalau saya simpan menempatkan uang saya di perusahaan A, minimum itu saya dapat 15% gitu ya. Tapi kalau dia ternyata dapatnya hanya 7%, tentu dia akan pindah ke perusahaan lain yang bisa memberikan 15%. Nah, kalau ternyata hasil investasinya di perusahaan lebih besar dari 15%, maka dia akan lebih suka tuh karena akan meningkatkan kekayaan dia gitu ya. Jadi, kalau pertanyaan ini adalah kalau investasi menghasilkan lebih dari opportunity cost investor, maka kekayaan pemegang sahamnya akan meningkat sebetulnya. Bukan perusahaan, tapi pemegang saham. Ya, yang kedua, nah ini mengenai opportunity cost ya, bahwa di sesi 2 itu saya jelaskan bahwa opportunity cost itu terdiri atas 3 hal gitu ya. Yang pertama yang pertama adalah mengenai waktu gitu ya. Waktu itu ada time value of money, bahwa ada suku bunga murni yang harusnya dibebankan karena dia menunda konsumsi. Jadi kalau seseorang berinvestasi, sebetulnya dia menunda konsumsi yang harusnya dia bisa lakukan. Kalau saya berinvestasi ke A, perusahaan A, maka sebetulnya saya menunda untuk membeli mobil misalnya, atau saya menunda untuk membeli makanan kesukaan saya gitu ya. Dan itu ada periode waktunya, dan untuk itu ada kompensasinya. Ya, kompensasinya itu suku bunga murni. Itu yang dimaksud dengan kompensasi terhadap waktu. Lalu yang kedua, kompensasi terhadap apa? Inflasi, kenaikan harga-harga barang. Jadi selama periode itu mungkin harga-harga barang meningkat dan ini harus dikompensasi buat dia karena eh, sebetulnya kan itu menjadi opportunity cost juga gitu ya. Dia tidak akan terbebani inflasi kalau dia mengkonsumsi uangnya sekarang. Lalu yang ketiga adalah risiko. Jadi kompensasinya terhadap 3 hal ini. Kalau dia berinvestasi maka ada risiko yang dia tanggung. Kompensasinya 3 hal ini. Jadi kalau yang bukan dari hal-hal ini adalah benefit. Benefit ini adalah manfaat gitu ya, manfaat tapi eh, bukan merupakan kompensasi. Yang ketiga adalah kalau suatu investasi dinilai berisiko, investor akan membebankan. Jadi beban yang dia cas itu selain suku bunga murni gitu ya, dia juga akan membebankan premi risiko. Mungkin tiap perusahaan berbeda-beda. Lalu yang nomor 4, NPV adalah suatu proyek dinilai layak dilaksanakan jika NPV lebih besar daripada 0. Ya, ini konsepnya udah saya sampaikan di sesi 2. Lalu, nah ini mengenai
kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Ada kondisi kepastian bahwa hanya ada satu kemungkinan terjadi, itu kita sebut kepastian. Ya, jarang kemungkinan ini terjadi bahwa hanya ada satu hasil, gitu ya. Hanya ada satu hasil, itu sifatnya pasti, gitu ya. Dan jarang sampai saat ini mungkin yang kita bisa lihat dari alam gitu ya. Kondisi kepastian itu ada di alam semesta ini, misalnya di matahari. Matahari setiap pagi akan muncul. Kita bisa sebut itu sebagai kepastian, certainty. Tapi ada kemungkinan juga ketidakpastian. Gitu ya. Ketidakpastian ini berbeda dengan risiko. Saya ingin menjelaskan bahwa ketidakpastian itu berbeda dengan risiko. Risiko ada gini, saya balik dulu ke ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah kalau kita tidak bisa menentukan probabilitas terhadap suatu kondisi terjadi. Ya, misalnya ketidakpastian. Contoh sederhananya begini. Contoh sederhananya ketidakpastian itu kalau kita menunggu sesuatu muncul gitu ya. Sesuatu yang muncul tapi kita tidak bisa menetapkan probabilitasnya gitu. Misalnya begini. Kepastian bahwa Bapak A akan muncul di lapangan gazebo atau seorang Bapak A gitu ya akan muncul di lapangan gazebo pada hari ini jam 9. Itu kita tidak bisa menetapkan probabilitas. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebiasaan Bapak A gitu ya. Taruhlah kita sebut misalnya Bapak ini adalah nggak usah tokoh yang terlalu terkenal gitu ya. Misalnya Bapak, taruhlah kita anggap dia manusia masyarakat biasa, ada kemungkinan nggak dia untuk muncul di lapangan gazebo pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober jam 6 pagi. Sesuatu yang kita nggak tahu, itu kita tidak bisa menetapkan probabilitas bahwa Bapak A ini akan muncul di situ. Nah, ini yang disebut dengan ketidakpastian. Ini berbeda dengan resiko. Resiko kita bisa menetapkan probabilitas tertentu, gitu ya, bahwa suatu kondisi itu sering terjadi. Misalnya kita tahu setiap hari Bapak A ini berkendara melalui jalan ini, gitu ya. Nah, ada berapakah probabilitas, dan dia biasa juga setiap pagi jam 7 pagi berkendara lewat jalan ini, lewat jalan yang berbeda. Kita bisa menetapkan probabilitas kalau kita amati datanya selama ini bahwa Bapak A ini akan melewati jalan yang satu atau jalan pilihan yang lain. Kita bisa tetapkan probabilitas, kemungkinan ada 70% Bapak A ini akan lewat jalan yang satu. Nah, ini kalau kondisi di mana probabilitas kita bisa tetapkan. Ya, ini disebut dengan resiko. Kalau kita tidak mungkin menetapkan probabilitas tertentu, ini kita sebut sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Ini penjelasan untuk kuis di sesi 2. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke. Sesi 2-nya sendiri ada pertanyaan nggak? Saya agak susah kalau online sebetulnya menjelaskan, tapi saya ulang aja ya, daripada nanti kita lebih jauh. Teman-teman Boleh. udah ngerti masalah konsep net present value? Saya kurang paham. Masih belum paham? Ya, Belum paham ya, saya ulang lagi ya sedikit ya. ya Nah, ini boleh. susahnya kalau kita online tuh menjelaskannya, tapi nggak apa-apa. Saya ulang sesi 2 ya. Nanti masuk ke sesi 3, nanti akan lebih sulit lagi gitu menjelaskan apa namanya konsepnya gitu ya. Iya. Oh, ini sesi 3, sorry.
Udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Ini ya kita sepakat dari sesi 1 ya. Kita di sesi 1 udah saya jelaskan bahwa tugas dari manajemen keuangan itu adalah tujuan akhirnya adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang. Ya. Nah, sebelum kita menilai itu di sisi perusahaan, gitu ya, apakah yang kita lakukan ini bisa memberikan value? Ya, kita sebutlah itu peningkatan kekayaan itu sebagai value. Ya, apakah dia bisa memberikan value bagi pemegang saham? Kita coba dulu belajar konsepnya dari sisi hal kecil dulu ya. Hal kecil dulu adalah bagaimana kita menilai suatu proyek, bukan perusahaan nih. Jadi misalnya ada investasi, ada proyek yang akan dilakukan untuk seseorang, anggaplah ini pemegang saham ini seseorang, kita akan menilai dulu apakah proyek ini layak buat orang itu. Baru nanti kita masuk di next step-nya ke perusahaan gitu ya. Nah, proyek ini kan sama ya sama perusahaan, bahwa dalam proyek itu ada uang yang dikeluarkan oleh investor. Ada uang yang dikeluarkan oleh investor, dia harusnya menerima jumlah yang cukup gitu ya untuk mendapatkan return, jadi mendapatkan penghasilan dari proyek itu. Apa patokannya? Patokannya adalah sebetulnya opportunity cost. Ya, opportunity cost ini adalah sesuatu yang hilang, ya, yang hilang karena dia tidak bisa melakukan hal itu, gitu ya, karena dia melakukan investasi. Jadi karena dia melakukan investasi, sebetulnya dia kehilangan waktu, kehilangan kenikmatan yang lain. Misalnya, karena dia investasi, dia tidak bisa makan enak, dia menahan makan enak, dia menahan apa namanya hal-hal yang mestinya dia bisa lakukan sekarang. Ya, jadi dia akan menetapkan tuh, oh oke, saya akan investasi di proyek ini, minimum saya harus dapat 15%. Itu yang dimaksud dengan opportunity cost. Kenapa harus 15%? Karena saya punya alternatif lain. Sama kayak kita. Kalau saya simpan uang, saya punya uang, saya investasikan di perusahaan, taruhlah dengan membeli saham, harapan saya adalah mendapat hasil yang lebih besar dari misalnya suku bunga deposito misalnya sekarang berapa? 4%. Harapan saya harus dapat lebih besar dari 4%. Kenapa? Karena kalau saya nggak dapat lebih dari 4%, lebih baik saya simpan di deposito. Deposito ini adalah opportunity cost bagi investor itu. Ya, kalau sekarang investasinya lebih dari opportunity cost, gitu ya. Misalnya saya investasi di saham, saya dapat 18% rata-rata hasilnya setiap tahun, lebih dari 4%, gitu ya. Maka kekayaan saya akan meningkat. Ya, kalau investasinya lebih, misalnya saya dapat 15%, saya investasi. Kalau saya dapat sementara kalau saya investasi di deposito 4%, sebetulnya saya deposito itu adalah opportunity cost. Berarti kalau 15% dikurang dengan deposito 4%, saya dapat kelebihan sebesar 11%. Kekayaan saya meningkat sebesar 11%. Ini opportunity cost-nya. Nah, dasarnya apa menghitung kompensasi ini ya? Kompensasi. Sebetulnya mencakup 3 hal. Ya, sebetulnya mencakup konsep waktu adalah uang. Time is money. Ya. Kompensasinya, kalau orang itu menunda melakukan investasi, bukan menunda, dia melakukan investasi, maka dia menunda hal-hal yang bisa dilakukan sekarang. Jadi diperlukan konsumsi atas kompensasi terhadap hal tersebut. Ya, satu adalah waktu. Ya, waktu. Saya lebih suka dapat uang 1.000 hari ini dibanding 1.000 5 tahun lagi. Kenapa? Karena individu cenderung tidak sabar untuk berinvestasi. Tidak sabar untuk mengkonsumsi, sorry. Ya, mereka akan membutuhkan hadiah yang tepat untuk menabung. Nah, pertukaran konsumsi masa depan ini adalah yang kita sebut dengan suku bunga murni.
pure interest. Jadi kalau saya menyimpan dana hari ini, saya mengharapkan sebetulnya saya mengalami kerugian, saya mengalami pengorbanan konsumsi, ya. Jadi misalnya saya tetapkan itu 2,3%, ya. Kalau Anda menanamkan dana 1.000 saat ini dan memperoleh 1.023, maka satu tahun kemudian maka suku bunga murni adalah 2,3. Itu suku bunga murni, pure interest, karena Anda menunda. Ini kompensasi terhadap waktu. Kompensasi berikutnya adalah apa? Inflasi. Ya, kenaikan harga barang. Karena saya menunda konsumsi karena melakukan investasi, maka inflasi tahun ini berapa? Itu merugikan buat saya. Nah, yang ketiga adalah risiko. Ya, bahwa investasi itu mengandung risiko. Maksudnya risiko apa? Risiko itu bahwa bisa saja hasil yang saya peroleh itu bervariasi. Maka di sini disebut risiko itu bukan uncertainty. Risiko itu bukan tidak pasti. Tapi risiko itu bisa ditetapkan probabilitas. Bisa datang dalam beberapa variasi. Nah, jadi yang saya sebut dengan tadi, ini yang nomor satu adalah waktu, misalnya 2,3%, ya itu adalah pure interest, ya. Inflasi diperkirakan misalnya 3%, itu adalah inflasi, ini juga kompensasi, ya. Maka untuk perhitungannya adalah 1 ditambah 0,023, ya ini 2,3%, dikali 1 ditambah 3%, dikurang 1, atau 5,37%. Ini baru 2 poin, satu untuk bunga, untuk time value of money, satu lagi untuk inflasi. Menjadi 5,37%. Cara ini kalau mau sederhana teman-teman jumlahin aja. 2,3 ditambah 3, nggak perlu dikali seperti ini gitu. Jadi sebetulnya dari sisi waktu dan inflasi Anda mencas 5,3%. 5,3% ini yang kita sebut dengan risk free return. Risk free return ini adalah pengembalian yang bebas resiko. Kadang-kadang orang tidak menghitung ini, tapi dia menghitung dengan membandingkan investasi dengan menempatkan dana pada pemerintah. Misalnya dengan membeli obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu bisa dinilai sebagai investasi bebas risiko. Ya enggak? Belum pernah ada kemungkinan pemerintah itu yang menunda gitu ya, pembayaran bunga atau pengembalian dana obligasi. Ini yang kita sebut dengan risk free return. Ya 5,37%. Ini sebagai pembanding. Jadi Anda bisa gunakan nih risk free return itu misalnya suku bunga obligasi Republik Indonesia saat ini berapa? Misalnya 6,8%. Itu Anda bisa gunakan sebagai acuan risk free return. Nggak perlu ngitung-ngitung seperti ini lagi. Ya karena itu kita nilai sebagai investasi bebas risiko. Ini yang RFR. Tapi bisa juga investasi itu kan mengandung resiko, gitu ya. Nah, atas investasi itu Anda akan mencas. Casnya tambahan, itu yang kita sebut dengan risk premium. Premi resiko. Jadi inilah required return yang Anda harapkan. Adalah dari bebas resiko ditambah premi resiko yang Anda tetapkan. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau bertanya silakan dipotong aja. Halo? Ya, cukup, Pak. Mas Agung, paham? Paham, Pak. Mbak siapa? Sepina? Paham? Iya, Pak. Oke. Nah, angka ini sebetulnya gitu ya, angka ini bisa kita gunakan dalam konsep time value of money. Ya. Jadi berapa nilai uang nanti 1 tahun ke depan gitu ya, berdasarkan suku bunga. Rumusannya adalah nilai yang 1 tahun ke depan sama dengan nilai saat ini dikali
1 ditambah suku bunga di pangkat N. N ini adalah jumlah tahun. Kalau kita balik rumusan ini, atau present value, nilai uangnya saat ini sama dengan nilai uang nanti 1 tahun ke depan dibagi dengan 1 ditambah suku bunga pangkat N. Misalnya gini, suku bunga ya. Saya nggak cerita suku bunga ini ini cuma cerita mengenai konsep present dan future value. Ya tadi kenapa ada present dan future value sebetulnya karena ada kompensasi. Ya. Nah ini misalnya suku bunga. Tadi kita taruh di obligasi pemerintah nih di risk free rate. Saya nggak ngomong dulu risk premium. Kalau saya investasi di obligasi pemerintah 1.000 juta dengan bunga 8% setahun, berapa nilai uang saya 3 tahun lagi? Berarti F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N sama dengan 1,26 miliar. Sebaliknya kalau saya balik nih, kalau uang saya nanti 3 tahun lagi 1,26 miliar dengan bunga 8% per tahun, berapa nilai uang saya sekarang? Adalah ini kita bagi, kita masukkan rumus ini. Menjadi 1,256 dibagi 1 ditambah 8% di pangkat 3 atau 1 miliar. Ini nilai saat ini. Jadi kita itu menarik uang, misalnya dalam 3 tahun ke depan uang saya akan jadi berapa. Kalau ke depan kita akan tarik lagi ke belakang misalnya ya. Berapa uang 1023 saat ini? 1023 3 tahun lagi berapa nilainya saat ini? Nilainya adalah 1 miliar. Nah, inilah yang digunakan dalam konsep discounted cash flow. Gitu ya. Discounted cash flow. Jadi gini, misalnya ada satu proyek. Ya, kita mengerjakan proyek. Tadi kan kita bilang di sini ya, di hal yang di part 1 ini. Kalau investasinya menghasilkan kurang dari opportunity cost, kekayaan pemegang saham akan turun. Sebenarnya kalau lebih dari opportunity cost, kekayaan pemegang saham akan meningkat. Sebelum kita masuk ke perusahaan, kita coba dulu untuk mengerjakan proyek. Kita nilai gitu ya. Ada satu proyek, biaya awalnya itu adalah 2.000 pound sterling. Ya, 2.000 pound sterling. Jadi kalau kita mengerjakan proyek itu, dia perlu biaya saat ini 2.000 pound sterling. Berarti tahun 0, ya. Waktu kita mulai saat ini, kita anggap ini tahun 0. Taruhlah 1 Januari, kita anggap itu 0. Proyek ini akan menghasilkan uang 600 pound sterling setiap tahun selama 4 tahun. Jadi kalau 1 Januari kita keluarkan uang 2.000 pound sterling, nanti 1 Januari tahun depan kita akan terima 600. 2 tahun kemudian kita akan terima lagi 600. 3 tahun kemudian kita akan terima lagi 600. 4 tahun kemudian kita akan terima lagi 600. Total kita akan terima 600 dikali 4 atau 2.400. Ya, 2.400. Dikurangi dengan biaya awal, kesannya proyek ini untung 400. 2.400 dikurang 2.000. Ini kita total semua ya. Akan untung 400. Tapi kalau kita diskonto gitu ya, dengan konsep tadi time value of money, ya kita diskonto, 600 ini kan kita terima 1 tahun kemudian. Ya, misalnya dalam case ini disebut time value of money-nya sekitar 19% atau suku bunganya 19%. Yang tahun 0 kita keluarkan tidak perlu diskonto gitu kan. Ini kan kita tarik present value. Ya, jadi posisinya sekarang berapa? Posisi pada saat proyek dimulai berapa? 1 tahun kemudian ini kita diskonto. Dengan rumusan tadi present value sama dengan 1 ditambah suku bunga di pangkat 1 dibagi dengan 1 plus suku bunga di pangkat 1. Ternyata 600 ini 1 tahun kemudian nilainya saat ini adalah 504. Cara yang sama kita gunakan untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat. Ternyata proyek ini nilainya di tahun keempat, cash flow 600 ini nilainya saat ini adalah 299. Total cash flow yang kita
terima saat ini 1, 2, 3, 4 adalah 1.583 nilainya saat ini. Dibandingkan dengan proyek yang biayanya 2.000, sebetulnya proyek ini rugi sekitar 417 pound sterling. Ya, ini sampai sini nih saya review sedikit di sesi 2. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Konsep time value of money. Tadi yang belum paham Dinda ya? Iya, udah Pak. Ada pertanyaan? Belum ada. Pak, boleh dari saya, Iya, iya, silakan. Luciana. Nah, Ya, Pak. Pak, saya mau tanya, di penjelasan yang di video Bapak itu ada sedikit menyinggung tentang, apa tuh namanya, seperti obligasi kayak gitu pemerintah dan lain-lain. Nah, saya mau tanya pendapat Bapak, baiknya kita, menggunakan obligasi pemerintah atau, pinjaman luar negeri kayak gitu, kalau menurut Bapak gitu, pendapat Bapak? kita ini siapa? Maksudnya pemerintah, misalnya di posisi pemerintah mengambil keputusan, baiknya kita menggunakan, pinjaman luar negeri atau obligasi dari pemerintah kita sendiri. Contoh, surat utang negara misalnya, seperti itu, Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Oh, oke. Terima Jadi kasih, Pak. kalau itu sebetulnya kan kita harus nilai dari resiko ya. Iya, Nilai dari resiko. Satu, kalau kita pinjam dari luar, mata uangnya belum tentu rupiah. betul. Mata uangnya belum tentu rupiah. Berarti ada risiko kurs di situ gitu ya. Iya, Dan kompensasi suku bunga mungkin lebih rendah. iya betul. Kompensasi suku bunga lebih rendah. Cuma yang jadi masalah ini kan spesifik di Indonesia gitu ya, spesifik di Indonesia. Dari yang saya tahu sebetulnya yang kejadian mungkin teman-teman lihat di 2 hari yang lalu itu sempat tuh bursa saham itu agak gonjang-ganjing, turun sekitar 1% atau ini. Itu semua pemain di bursa itu agak bingung gitu kan, apa yang terjadi, kenapa semua saham rontok gitu kan. Semua, hampir semua. Sekitar 400 dari 600 perusahaan itu turun semua nilainya, semua investor pergi. Sebetulnya yang terjadi adalah BI itu menghadapi dua pilihan. BI waktu hari itu melakukan intervensi. Kenapa? Karena ternyata surat utang negara itu yang kita obligasi pemerintah itu ya, yang dibeli di domestik dan di luar itu tidak terserap. Tidak terserap. Jadi kalau tidak terserap, nilai obligasi itu sebetulnya suku bunganya meningkat. Jadi dia agak terbalik konsepnya gitu ya. Nanti suku bunga itu sebetulnya yield-nya bukan bunga ya. Yield-nya itu sebetulnya jadi meningkat. Itu kan jadi beban buat pemerintah gitu karena tidak terserap. Gitu. Cuma kalau menurut pendapat saya itu harus spesifik di waktu itu gitu ya. Jadi di waktu itu dan di kondisi negara itu gitu. BI itu harus punya menghadapi dua pilihan nih di kita aja bahas ya. Jadi nggak perlu keluar. BI itu betulnya punya dua pilihan. Dia apakah akan menjaga kurs atau dia akan menjaga surat utang negara gitu ya. Kalau surat utang negara tidak terserap gitu ya, tidak terserap, sebetulnya yield-nya akan meningkat. Kalau yield-nya meningkat, investor-investor kan cenderung ke sana. Buat apa saya, tadi ini opportunity cost, buat apa saya investasi ke saham kalau ternyata yield surat berharga itu lebih besar dari di surat utang pemerintah. Gitu. Jadi terpaksa mau nggak mau BI itu membeli. Jadi paling banyak pembelinya itu sekarang sebetulnya Bank Indonesia. Ini impact dari, ini sih sebetulnya ya, impact dari kondisi global, kondisi perang. Semuanya itu impact dari si apa Ukraina Rusia itu. Sebenarnya lebih besar impact dari situ. Jadi kenapa? Karena di Amerika sendiri juga tidak bisa apa-apa gitu ya dalam kondisi sekarang. Dia harus menjaga kurs mata uang dia. Dia harus menjaga kurs mata uang dia. Banyak negara yang mulai tidak menggunakan dolar, US dollar. Berarti kan nanti mata uang dia terdepresiasi. Ini balik. Nah, kondisi itu Amerika akan menaikkan suku bunga. Untuk apa? Untuk menjaga kurs dia gitu ya, untuk menjaga mata uang dia lebih bernilai supaya digunakan oleh
negara lain. Kalau dia dia menaikkan suku bunga, otomatis biasanya Anda lihat BI itu akan mengeluarkan BI rate nggak jauh dari Fed Fund, dari Bank Sentral Amerika. Jadi kalau udah Fed Fund bilang suku bunga 5,75, BI itu biasanya sehari 2 hari langsung menyatakan juga menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Jadi gerakannya mirip tuh sama Amerika. Kenapa? Karena Amerika menurunkan suku bunga, BI mau nggak mau harus menurunkan juga atau menaikkan gitu ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada dana investasi yang keluar dari Indonesia. Kalau keluar dari Indonesia, kurs kita yang kena. Kurs seperti yang terjadi saat ini, dolar kan udah 15.600 gitu ya. Tapi di satu sisi, untuk itu BI kan harus melakukan intervensi. Kalau dia BI nggak mau menaikkan suku bunga, kayak kemarin nih, Fed Fund nggak menaikkan suku bunga. BI nggak menaikkan suku bunga juga, gitu ya. Tapi Fed Fund bilang bunga dia di 10 tahun mendatang itu lebih rendah lagi, lebih tinggi, lebih tinggi. Investor menanggapinya ini sesuatu yang jelek. Nah, BI kondisinya kemarin dia tidak bisa, mau nggak mau dia harusnya intervensi membeli rupiah gitu ya waktu kemarin. Membeli dolar supaya nilai rupiah kita membaik gitu kan, membeli dolar. Tapi untuk intervensi ini kan perlu dana ya. Sementara di satu sisi suku surat utang negara juga tidak terserap dengan baik. Jadi BI terpaksa kemarin waktu hari apa ya? Hari Rabu. BI itu intervensi, dia membeli surat berharga pemerintah. Tapi kompensasinya dolar terpaksa belum diintervensi. Belum atau mungkin rendah. Jadi masih 15.600 tuh sekarang, kayaknya masih didiemin aja gitu. Kayaknya masih. Tapi sebetulnya karena itu BI kemarin intervensi di surat utang pemerintah. Jadi masalah lebih bagus mana saya nggak bisa jawab, tergantung dengan kondisi dan risiko masing-masing. Gitu. Kalau tahun ini sebetulnya pemerintah mengharapkan dari luar, mungkin akan lebih mengharapkan dari luar gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya juga semasa perang, tapi di luar pun kondisinya nggak bagus gitu. Maksud saya nggak bagus. Siapa yang mau berinvestasi begitu ya. Jadi akhirnya pemerintah ngambil ke dalam negeri. Tapi dalam negeri juga kondisinya nggak terlalu bagus gitu ya, perekonomian. Jadi sebetulnya banyak impact dari perang ini, pilihan-pilihan itu ada di pemerintah ya, dalam yang sangat berperan tuh BI dan Departemen Keuangan. Pilihan-pilihan itu mereka harus pertimbangkan risikonya gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik Bapak, jadi betul kata Bapak kalau yang pertama masalah di kurs Pak, kalau kita sebagai pemerintah mengambil pinjaman dari luar negeri. Jadi itu betul kami alami Pak di kantor. Jadi misalnya pinjaman dari tahun 2018, misalnya karena mereka patokannya dolar gitu, misalnya 3 juta dolar misalnya, contoh saja. Itu berarti di tahun segini kalau kurs naik, yang mereka tahu tuh dolar gitu. Jadi yang Indonesia kita naik gitu. Nah, terus saya lihat kalau secara bunga, itu kalau luar negeri itu lumayan lebih rendah, betul kata Bapak lagi, misalnya 2,5, sedangkan kalau pemerintah menggunakan dana hasil dari surat utang negara itu bisa sampai 7,5%. Namun itu tadi Pak, pertimbangannya yang kurs dolarnya itu ngaruh banget gitu. Jadi hitung-hitung juga mungkin agak sama jatuhnya. Oh iya, Mbak Sandra bukannya di BPN apa ATR gitu ya? Iya, tapi saya di Biro Perencanaan dan Kerjasama, Pak. Jadi di penganggarannya dan Oh kerjasamanya kayak gitu. iya, berarti kan maksud saya harus dekat dengan bank sentral tuh, karena kan data-data yang menjadi Ya. moneter itu di bank sentral. Oh ya siap. Pertimbangan itu bisa ditanya gitu ya, kondisi Oh moneter ya kita, siap, Pak. Di Bank kondisi Sentral ya, Pak. Siap, saya di BI catat. gitu ya, di BI. Nah, karena mereka kan real time tahu kondisi kondisi keuangan. Tapi yang saya tahu itu sekarang tuh begini, memang begitu gitu ya. Maksud saya semua negara, bukan semua negara ya, mungkin di beberapa negara ini dengan kondisi perang ini agak
agak susah. Anda kalau bilang Amerika susah, sebetulnya Eropa lebih susah. Gitu. Kalau sebetulnya Eropa, karena mereka nggak, pertumbuhan ekonomi apa namanya, motor pada perekonomiannya itu nggak terlalu berkembang karena apa, ada isu batu bara dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau di Amerika itu masih jalan walaupun agak lebih berat gitu ya, karena apa, karena negara-negara ini seperti BRICS itu ya, Brazil, Rusia, India, Cina itu kan, dan sekarang udah mulai ikut Arab Saudi, mereka kan mulai nggak mau pakai US dollar gitu ya. Kenapa? Itulah masalahnya politik lagi, karena loh, Anda siapa gitu kan, nggak ada hegemoni lagi gitu ya. Dulu Amerika diuntungkan dari tahun 80 karena dia begitu Arab Saudi menemukan minyak gitu ya, tahun 60-an kalau nggak salah, dia udah menemukan minyak, yang dia datengin itu Anda boleh jual minyak ke Arab Saudi, dia bilang gitu, Anda jual minyak tapi pakai US dollar. Bahkan emas pun nggak boleh gitu. Mestinya Arab Saudi kan bisa bilang, nggak, saya mau jual pakai emas gitu. Boleh ditukar minyak saya dengan emas, tapi Amerika bilang waktu itu dengan US dollar. Itu menguntungkan buat dia gitu, buat ya Amerika. Tapi kalau kondisi sekarang, banyak negara yang mulai melepaskan gitu. Karena buat apa saya harus menggunakan US dollar gitu ya. Kalau kondisi sekarang sebetulnya BI itu harus milih menurut Indonesia karena kita terbatas. Lebih bagus, ini pendapat saya pribadi, lebih bagus dia melepaskan kurs. Kurs itu cuma di Indonesia itu sebetulnya ya, di Indonesia itu cuma image karena kita tahun 98. 98 kita pernah terlalu susah gitu dengan suku bunga 60% dan lain-lain gitu ya. Krisis tahun 98. Jadi kita rezim yang menjaga kurs tetap ini. Sebetulnya kalau sekarang nih 16.000 atau 2 tahun yang lalu lah ya gitu, sebetulnya sama BI agak di loss. Ada impact apa sih? Nggak terlalu ini juga gitu. Nggak terlalu ini juga. Banyak negara yang membebaskan itu gitu menurut saya. Toh perekonomian akan jalan perlahan-lahan gitu ya. Kita juga udah mulai melepaskan US dollar. Misalnya contoh tuh Australia. Australia itu nggak peduli kursnya nanti bisa naik atau turun kurs ini. Perekonomian tetap jalan. Ini dilema yang mesti dipilih di posisi bank sentral gitu ya. Kalau Australia dia ada beberapa negara tuh yang nggak peduli gitu. Kursnya bisa naik tinggi, bisa turun, bisa ini. Toh perekonomian tetap berjalan gitu. Ini tuh pertimbangannya. Sebetulnya di domestik kita apakah sudah cukup kuat seperti itu gitu. Kalau kita memang nggak terlalu bergantung dengan. Oke, balik ke materi lagi. Ada pertanyaan nggak mengenai konsep ini? Jadi saya tuh pengen cerita sebetulnya kalau kita mau restrukturisasi, kita harus tahu dulu bahwa hal ini berkaitan dengan opportunity cost. Bahwa ini berkaitan dengan value. Value itu kapan didapat? Akan didapat kalau kita bisa memberikan return kepada investor lebih tinggi dari opportunity cost. Opportunity cost-nya apa? Saya nggak usah ngomong perusahaan dulu, saya ngomong dulu sekarang proyek. Ya, proyek kita paling gampang bandinginnya sama apa? Obligasi pemerintah deh, kompensasinya gitu ya. Saya maunya dapat proyek yang hasilnya lebih tinggi dari obligasi pemerintah. Kalau enggak, saya pindahin ke obligasi pemerintah. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita gunakan obligasi pemerintah sebagai angka diskonto gitu ya, itu kan minimum yang harus dia pakai. Itu kan bisa kita gunakan sebagai angka untuk diskonto, untuk mempresent value-kan dari proyek saya. Gitu. Apakah proyek ini menguntungkan apa enggak? Saya tarik ke posisi saat ini. Kayak contoh tadi, saya ngeluarin 2.000 pound sterling, saya akan dapat 600 pound sterling tiap tahun, saya tarik ke sekarang. Ternyata saya bukan dapat 2.400, tapi hanya dapat 1.500. Ternyata proyek ini tidak menguntungkan. Gitu ya. Itu yang dimaksud di sesi 2. Oke, karena waktunya pendek, saya masuk ke sesi 3. Saya lihat kuis, masih banyak yang, ada beberapa yang salah ini tuh. Ya walaupun hasil akhirnya pada dibenerin semua, tapi maksud saya di attempt pertamanya itu salah gitu ya, salah. Berarti belum terlalu paham. Saya worry ke depannya kita akan makin jauh nanti bingung. Nah ini satu lagi konsepnya adalah kita masuk ke perusahaan sekarang. Kita masuk ke konsep cost of capital.
Cost of capital ini apa? Cost of capital inilah sebetulnya kompensasi tadi, tapi di sisi perusahaan. Opportunity cost, gitu ya. Opportunity cost. Saya balik lagi nih. Tujuan manajemen memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang, ya. Bahwa ada risiko di situ, mereka investor cenderung memiliki opportunity cost. Mereka bisa pindahkan uang dia kapan saja kalau menurut dia investasinya tidak sebanding dengan opportunity cost itu. Ya, atau lebih rendah dari opportunity cost itu. Oh, nggak ada manfaatnya saya investasi di perusahaan Anda. Karena dapatnya lebih rendah dari obligasi negara, kan gitu. Nah, lalu ada biaya modal. Ini berkaitan dengan perusahaan. Biaya modal, cost of capital, adalah tingkat pengembalian yang ditawarkan perusahaan kepada investor, ya, untuk membeli dan mempertahankan uang mereka, apakah itu dalam bentuk saham atau lain-lain, ya, ditentukan oleh opportunity cost. Kita bisa menggunakan cost of capital ini sebagai tingkat diskonto, ya, diskonto tadi. Jadi kalau investasinya nanti ternyata return-nya lebih rendah dari cost of capital, ya itu kan merugikan. Perusahaan nggak tumbuh, pemegang saham tidak mendapat kekayaan apa-apa. Gitu. Jadi kita menggunakan cost of capital ini sebagai alat diskonto di perusahaan. Nah, kita lihat dulu. Perusahaan itu punya sumber dana itu dari mana? Sederhananya kan gini. Saya ke slide terakhir dulu nih, kelampiran. Kemarin saya nggak masukin lampiran. Nah ini. Ini neraca ya. Teman-teman kalau lihat neraca, ini ada sisi aset, gitu ya, aset di sebelah kiri, hutang di sebelah kanan, dan ekuitas di sebelah kanan. Ya. Ini aset, ekuitas di sini, ini ekuitas. 289.000. Ini aset. Ya. Sebenarnya yang terjadi dari perusahaan adalah perusahaan mendapat dana dari hutang dan modal sendiri. Betul nggak? Dari equity, dari modal, dari hutang. Itu sumber dana dia untuk beroperasi. Maka dari modal atau dari hutang. Kemana dia tempatkan? Dia tempatkan di sisi aset. Apakah itu dalam bentuk properti, jangka panjang sifatnya, atau dia tempatkan dalam bentuk uang kas, dalam bentuk persediaan, dan lain-lain. Dengan dua ini, harusnya dan alatnya adalah ini, harusnya menghasilkan laba. Gitu ya. Laba ini yang akan menjadi dasar dari cash flow. Cash flow ini akan menjadi dasar pengembalian kepada pemegang saham. Ini konsep besarnya kan seperti itu. Bahwa ada dua sumber dana perusahaan, hutang dan modal. Nah, ini berkaitan dengan kalau sumber dana berarti ini berkaitan dengan cost of capital tadi. Hutang ini ada biayanya. Ekuitas ini ada biayanya. Gitu ya. Nah, ini bahwa perusahaan itu ya memperoleh dana dari pemberi pinjaman atau kreditur ya atau pembeli obligasi ini dalam bentuk hutang. Dia perusahaan dalam hal ini akan memberikan kompensasi bunga. Pemegang saham akan memberikan modal. Ya. Dan bentuk kompensasinya adalah sisa cash flow. Sisa cash flow ini bisa dikembalikan dalam bentuk dividen. Gitu ya. Bisa dikembalikan lagi diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan dalam bentuk laba. Dalam bentuk laba ditahan. Berarti bisa digunakan lagi. Pemegang saham juga diuntungkan dengan kenaikan harga saham sebetulnya. Itu malah lebih besar. Nah, bunga yang dibayarkan ke kreditur biasanya lebih rendah dari ini ya, dari biaya modal yang dibayarkan ke pemegang saham. Misalnya ke sini hanya bayar taruhlah 5%, ke sini mungkin bisa 10%. Kenapa? Karena dia menanggung risiko. Pemegang saham ini menanggung risiko. Semua risiko bisnis ada di dia. Apapun yang terjadi, investasinya bisa hilang. Berbeda dengan hutang. Apapun yang terjadi, hutangnya nggak bakal hilang.
Justru itu dia kompensasinya lebih rendah. Dia bukan pemilik. Nah, sebenarnya ini aja. Sebenarnya cost of capital itu adalah sisi yang sama gitu ya. Jadi cuman cara pandang yang berbeda gitu. Cost of capital itu di sisi pemegang saham bisa disebut sebagai required return. Ya kan? Di sisi perusahaan disebut sebagai cost of capital. Semuanya berpikir sama sebetulnya. Kalau misalnya perusahaan gitu ya, berpikir berapa sih saya harus kembalikan ke pemegang saham? Ini jadi cost of capital. Jadi jangan bingung nanti teman-teman antara required return sama cost of capital. Sementara si shareholders pemegang saham dia akan berpikir berapa sih returnnya, gitu. Berapa returnnya? Ini adalah dua sisi yang sama, ya, cuman dua cara pandang yang berbeda aja gitu. Jadi jangan bingung kalau nanti muncul cost of capital, required return gitu ya. Kadang-kadang antara buku-buku itu berbeda-beda, tapi nggak apa-apa. Kita anggap bahwa dari sisi perusahaan itu adalah cost of capital, dari sisi investor itu adalah required return, return yang diharapkan. Nah, tadi kan saya bilang ada dua sumber modal perusahaan, ya, capital perusahaan. Satu dari hutang, satu dari modal sendiri. Hutang ini ada cost-nya, equity ada cost-nya juga, ada biayanya juga. Biayanya hutang kita sebut dengan cost of debt, ya KD. Ada juga buku yang menggunakan ini KB, gitu ya, KB. Berapa ininya kompensasinya sebetulnya biaya hutang ini? Biaya hutang ini adalah risk free tadi, obligasi pemerintah taruhlah ya, risk free. Obligasi pemerintah ditambah premi risiko. Premi risikonya bisa dibandingkan. Nanti kita hitung. Enggak, kalau yang hutang nggak perlu dihitung gitu. Ini biasanya ditetapkan. Taruhlah biasanya berdasarkan rating. Kalau premi risiko hutang, obligasi itu ada ratingnya. Oh, perusahaan ini menerbitkan obligasi ini ratingnya risikonya rendah. Ada lembaga pemeringkat rating, pemberi rating seperti Pevindo itu di Indonesia. Nah, rating ini yang menentukan premi risiko. Premi risiko saya sudah jelaskan tadi ya. Saya ulas sedikit di sesi 2. Kalau dia ada risiko maka ditambahkan. Inilah biaya hutang. Satu sisi ya, ini biaya hutang. Lalu yang kedua equity. Equity ini juga ada biaya. Ya, ada biaya. Biayanya apa konsepnya? Konsepnya sama sebetulnya. Ini kita sebutnya KE, cost of equity, adalah risk free ditambah premi risiko. Nah, yang agak panjang menghitungnya sebetulnya premi risiko untuk equity. Ya, kalau tadi untuk hutang kita bisa bilang itu dari ini ya, dari lembaga rating gitu ya. Oh, perusahaan seperti ini ratingnya sekian. Berarti premi risikonya sekian. Tapi kalau equity ini kita harus menghitung sebetulnya premi risikonya berapa. Nanti teman-teman mestinya belajar juga di investasi, portofolio investasi di Padayan tuh ya. Nah, kenapa kita harus menghitung risiko? Kalau kita menghitung risiko berarti karena ada risiko yang sistematik. Ya, sistematik atau disebut dengan systematic risk. Risiko ini adalah risiko umum yang ditanggung semua perusahaan yang beroperasi. Ini risiko sistematis. Termasuk itu pergerakan kurs, termasuk pertumbuhan ekonomi gitu. Itu risiko sistematis. Ya. Kalau ada unsistematis, risiko tidak sistematis itu risiko di perusahaan itu sendiri. Tapi ada risiko sistematis yang ditanggung oleh semuanya. Ya, semua akan menghadapi hal itu. Entah itu perubahan kurs, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah risiko sistematis. Ini berkaitan tadi dengan risk premium. Ini harus diukur, risiko sistematis ini. Bagaimana mengukurnya? Ada model yang dinamakan capital asset pricing model. Ya. Capital asset pricing model ini akan mengukur berapa expected return dari pemegang saham. Ya. Rumusannya adalah expected return, ini adalah tingkat pengembalian pemegang saham atau investor, sama dengan suku bunga bebas risiko. Ya. Suku bunga bebas risiko tadi adalah obligasi pemerintah. Gitu ya. Ditambah beta. Nah, beta ini adalah ukuran
risiko sistematis. Nanti kita menghitung beta. Ini adalah risiko sistematis dari perusahaan itu. Dikalikan dengan return market. Market maksudnya pasar. Ya, nanti saya jelaskan. Dikurangi dengan risk free tadi, obligasi pemerintah. Ya, ini, ini return market. Pengembalian yang diharapkan dari pasar keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita bergerak di satu industri, kita bisa menggunakan return market itu adalah industri itu. Berapa return dari industri itu rata-rata? Misalnya Anda bergerak di rumah sakit, maka berapa rata-rata return rumah sakit yang ada di Indonesia? Paling gampang kita dapat data dari mana? Dari Bursa Efek. Itu perusahaan terbuka, semua datanya dibuka, gitu ya. Itu yang bisa kita jadikan return market. Bisa kita pilih lagi di Bursa Efek ada sektor kesehatan, gitu ya. Anda bisa cari itu sektor kesehatan returnnya berapa, gitu kan. Itulah yang kita gunakan sebagai acuan return market. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Return market itu susah gitu ya, maksud saya kalau kita mau bilang dari mana saya mengukur, yang ada datanya itu ada di bursa. Itu yang bisa kita bilang market. Itu kalau yang lain-lain, mungkin perusahaan tertutup saya nggak tahu juga, misalnya labanya rumah sakit Sariningsih atau apa yang belum go public gitu ya, kan kita nggak tahu return dia berapa gitu. Saya nggak bisa bandingkan. Tapi saya bisa bandingkan rumah sakit yang sudah go public. Misalnya saya di kesehatan nih. Saya bisa bandingkan misalnya rumah sakit Mayapada, rumah sakit Siloam gitu ya, rumah sakit Mitra Keluarga, itu returnnya berapa? Jadi total rata-rata return market rumah sakit yang ada di Indonesia berapa? Ini yang saya bisa gunakan sebagai return market. Atau saya gunakan IHSG sekalian, indeks saham gabungan sekalian. Gitu ya. Itu market Indonesia gitu ya. Pengembaliannya berapa? Kalau saya investasi di satu saham di seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia, maka returnnya akan sama dengan return IHSG sama indeks saham di Indonesia. Itulah data pembandingnya gitu, yang dimaksud dengan market. Gak ada pertanyaan ya, saya lanjut. Kalau mau tanya, potong aja silakan. Nah, sekarang saya mau cerita mengenai premi resiko. Resiko sistematis tadi yang dihadapi seluruh perusahaan. Gitu ya. Ini kita ukur dengan namanya beta. Ya. Beta ini, sekarang gini, resiko itu muncul kalau ada fluktuasi kan. Kayak tadi, misalnya gini, tahun ini saya investasi di perusahaan A, ternyata perusahaan A tahun ini labanya 1.000. Tahun depan labanya 1.500. 2 tahun kemudian labanya 700. Kan berfluktuasi. Itu yang kita sebut dengan risiko sebetulnya. Fluktuasi itu, ketidakpastian, bukan ketidakpastian. Risiko, bukan ketidakpastian. Kalau nggak pasti kita nggak bisa mengukur. Tapi kalau pasti, kalau risiko kita bisa mengukur. Oh, perusahaan ini secara rata-rata labanya berfluktuasi. Ya, antara 700 sampai 1.500. Nah, beta itu akan mengukur fluktuasi dari perusahaan kita yang kita investasikan dibandingkan dengan fluktuasi dari market. Fluktuasinya. Berarti akan membandingkan risiko dari return perusahaan kita dengan return dari market. Fluktuasinya seperti apa? Fluktuasi itu diukur dengan apa? Dengan varian sebetulnya kan. Kalau kita belajar statistik, diukur dengan standar deviasi dan varian. Nanti kita masuk. Kalau perusahaan punya beta, jadi gini, market itu akan kita anggap betanya 1. Dengan cara ini, market itu akan kita anggap betanya 1. Lalu return perusahaan akan berbeda-beda. Bisa jadi 1, bisa lebih rendah dari 1, bisa negatif gitu ya. Kalau betanya 1, berarti perusahaan ini bergerak sejalan dengan market yang ada yang kita ukur. Misalnya dengan IHSG. Berarti perusahaan ini berjalan sama dengan memberikan return yang sama dengan bukan return, memberikan risiko yang sama dengan IHSG. Kalau 1.
Kalau betanya lebih dari 1, berarti perusahaan ini lebih tidak stabil dari IHSG. Kalau marketnya kita bilang IHSG. Kalau kurang dari 1, berarti dia lebih tidak beresiko daripada kita berinvestasi di bursa saham. Gitu ya. Bagaimana menghitung beta? Ini ada pertanyaan sampai sini. Beta ini ukuran risiko sistematis tadi ya, yang dihadapi semua perusahaan. Jadi saya bilang bahwa risiko itu karena fluktuasi kan, karena labanya berfluktuasi, gitu ya. Laba yang diharapkan berfluktuasi, return yang diharapkan itu berfluktuasi. Makin besar fluktuasinya, makin berisiko. Nah, beta itu mengukur fluktuasi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk covariance. Covariance dari return yang kita investasikan dan fluktuasi dari return market. Ya. Covariance itu kan sebetulnya ukuran dari fluktuasi itu. Kalau satu perusahaan kan dia variance kita sebutnya, variance. Kalau covariance itu ada 2 berarti kita bandingkan. Ini antara return perusahaan dengan return market. Dibagi dengan variance dari market. Ini variance dari market. Covariance sendiri rumusnya ini. Ya. Return X dikurang rata-rata return X dikali return market dikurang rata-rata return market dibagi N-1. N-1 ini kadang-kadang ada buku yang menggunakan N saja gitu. Ini cuma masalah statistik. Sebetulnya kalau dia datanya data sampel itu -1. Kalau datanya data populasi seluruhnya itu nggak perlu -1. N saja gitu. Dan variance data sampel adalah ini. Ya, misalnya variance di sini adalah variance dari market RM. Variance dari return market. Variance itu rumusnya ini. Penjumlahan dari X min return dikurang rata-rata return. Dikuadratkan dibagi dengan N-1. Ini kalau kita cuma baca rumus, agak susah menjelaskan ini. Nah, ini beta. Ya, ini beta. Beta 1, ini adalah return market. Ini adalah return perusahaan yang diukur investasinya. Kalau beta 1 berarti dia sejalan dengan market. Kalau dia betanya 2 misalnya, berarti ini lebih berisiko dari market. Betanya lebih rendah dari 1, ini berarti lebih rendah resikonya dibanding dengan market. Lebih tidak berfluktuasi dibanding dengan market. Kalau itu rumah sakit, lebih tidak berfluktuasi dibandingkan dengan market rumah sakit. Kalau kita punya datanya market rumah sakit. Gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menghitung beta. Sederhananya gini, teman-teman. Ini ada harga saham Apple dari tahun 2018 sampai tahun 2020 setiap bulan. Ya, sampai 1 Juni, dari 1 Juli 2018 sampai 1 Juni 2020. Ini harganya. Ini kita mau menghitung betanya Apple, misalnya gitu ya. Betanya saham Apple itu berapa? Ini adalah Standard & Poor's 500. Kita bilang ini marketnya. Kalau di Indonesia kita bisa bilang itu IHSG. Gitu. Ini harga apa namanya indeks saham gabungan di Standard & Poor's 500. Ya, dari akhir bulan nih. Dari awal bulan 1 Juli ya, dengan periode yang sama. Ya. Ini adalah return dari kalau kita investasi di saham Apple. Returnnya dari mana? Ini bulan sekarang, misalnya tanggal 1 Agustus, kita kurangi dengan bulan sebelumnya, gitu ya, dibagi dengan bulan sebelumnya, kita kurang 1. Ini, saya pakai Excel-nya aja, biar nggak bingung. Nah, ini muncul nggak, teman-teman? Excel-nya muncul nggak? Excel-nya udah kelihatan? Belum.
Masih PowerPoint kalau di saya, Pak. Oke. Oh, udah. Belum. Ya, muncul ya. Sudah, Pak. Iya. Ini tadi. Terus saya share. Ini return Apple. Saya hitung dari mana? Hitungnya dari ini. Bulan ini dibagi dengan bulan sebelumnya dikurang 1. Berarti kan dia harga sahamnya bergerak dari 46 ke 55 gitu ya. Berarti kan tumbuh 19% dalam 1 bulan. Itu saya anggap saya berinvestasi di Apple, ternyata dalam 1 bulan harga sahamnya naik 19%. Marketnya gimana? Marketnya juga gitu. Kita bisa bilang IHSG-nya itu bergerak begitu. Ya. Bulan ini 2640, bulan Agustus, ternyata bulan Julinya 2713, berarti turun 2,69%. Oke. Ini kita hitung terus sampai dengan data yang ada, gitu ya. Data yang ada. Lalu kita hitung rata-ratanya. Untuk saham Apple ini rata-ratanya adalah ini. 3,49 rata-rata per bulan gitu ya. Untuk marketnya rata-rata ini 0,83. Oke. Nah, tadi rumusnya adalah bahwa varians itu adalah X min X bar dikuadratkan gitu ya. Covariance adalah X min X bar. Kalau kita anggap bahwa Apple itu adalah X gitu. Lalu market itu adalah Y gitu ya. Maka covariance-nya adalah ini. X min X bar dikali Y min Y bar gitu ya. Covariance-nya dibagi N min 1 tadi kan. Kita hitung dulu X min X bar-nya. Berarti ini tadi rata-ratanya kita sudah dapat. Apple 3,49. X min X bar-nya adalah X bar ini rata-rata. Jadi adalah 19,62 dikurang rata-ratanya. Rata-ratanya tadi yang ada di E28 ini. Ini nih. Begitu juga dengan market. Y min Y bar. Gitu kan. Return bulan itu kita kurangi dengan rata-ratanya. Lalu angka ini kita kalikan. X min X bar dengan Y min Y bar ini kita kalikan. Ya. Lalu berapa covariance-nya? Covariance-nya adalah ini. Tadi total variance-nya kan ini kalau kita total semua X min X bar dikali dengan Y min Y bar adalah 0,8 nilainya. Covariance-nya adalah ini dibagi dengan jumlah data. Jumlah data yang ada berapa? Ada 23 nih. Ini 23 data. Ya. Jumlah data ini ada di sini di bawah nih. 23 data. Jadi dibagi dengan jumlah data dikurang N-1. Jadi 22 nih. Saya bagi dengan 2. Inilah covariance-nya. Lalu tadi untuk mendapatkan beta adalah covariance X dan Y dibagi dengan variance market. Covariance return saham dengan market dibagi dengan variance market. Nah, ini kita hitung dulu variance marketnya. Variance itu adalah Y min Y bar ini kita kuadratkan gitu ya, dan kita tambah. Ini variance Y. Kita tambah dan kita bagi dengan jumlah data juga. Min 1. Jadi dibagi 22. Ini variance dari market. Maka betanya adalah covariance XY dibagi dengan variance Y. Atau 0,2. Inilah dia beta dari saham Apple. Atau kalau sederhananya gini. Teman-teman bisa masukin kalau di Excel itu begini aja. Covariance ini. Ya, nanti Excelnya saya kasih.
bisa pakai rumus begini aja. Jadi nggak perlu kali-kali kayak saya tadi. Gitu ya. Ini akan dapat betanya sekian. Ini adalah rumusnya covariance dari ini, return market dan return return market dan return saham dibagi dengan variance dari market. Inilah dia 0,208, angkanya sama. Ya. Inilah beta dari saham Apple. Sekarang gini, tadi kan CAPM itu adalah ya expected return itu adalah risk free ditambah beta dikali return market minus risk free. Sekarang gimana kalau risk free-nya 3% dan return market-nya 10%, expected return market. Berapa expected return saham Apple? Ya kita tinggal masukkan rumus itu. Risk free ditambah beta, ya betanya tadi 0,208, dikali dengan return market, misalnya expected return-nya 10%, dikurang risk free. 4,46. Teman-teman bisa coba-coba ini kalau dengan betanya 0,208. Bisa coba-coba dengan betanya, misalnya betanya 1. Karena return marketnya 10, ya betanya 1. Berarti saham Apple return-nya sama dengan market. 10. Ya, kalau betanya 2, lebih besar dari market, return marketnya 10, saham Apple bisa menghasilkan 17. Tapi ingat, dia lebih berfluktuasi. Oke ya, ada pertanyaannya. Ini kalau mau coba, saya kasih datanya sebetulnya data saham BCA. Berapa beta saham BCA gitu ya. Nah, ini saya balik ke Excel. Ini ya tadi betanya 0,208. Ada pertanyaan nggak? Berarti betanya saham Apple ini 0,208, lebih rendah dari 1, lebih rendah dari market. Berarti dia lebih tidak berfluktuasi dibandingkan dengan market. Nah, kalau misalnya tadi nih, expected return-nya ternyata market itu 10%, risk free 3%. Berapa expected return dari saham Apple? Jadi kita gunakan tadi rumus CAPM, expected return-nya adalah risk free ditambah beta, betanya udah ketahuan 0,208, dikali return market 10%, dikurang 3% risk free tadi. Berarti 4,46. Berarti expected return dari Apple adalah 4,46. Jadi untuk periode itu, selama 2 tahun itu sebetulnya pemegang saham harusnya minimum dia mengekspektasikan return 4,46%. Berarti cost of equity-nya kalau kita lihat dari sisi perusahaan itu adalah 4,46%. Tadi kan ada 2 ya. Cost of capital itu ada 2. Ya. Ini dua sisi nih, return sama cost of capital. Sama aja, cuman ini dari sisi perusahaan, ini dari sisi pemegang saham. Ini adalah penjumlahan dari biaya hutang ditambah biaya modal. Cost of equity. Cost of equity-nya Apple tadi berapa? Ini. 4,459. Kalau suku bunga saat ini begini kondisinya. 4,459. Inilah yang kita pakai sebagai cost of equity. Biaya dari equity. Ya. Kalau ternyata betanya sama nih. Betanya 1 ternyata si Apple ini. Berarti kan gini kita ganti dengan 1. Ya, dengan 1. Maka hasilnya akan sama dengan market, yaitu 10%. Ya, ini kenapa sih perlu ada beta? Balik lagi ya, saya bilang ini adalah untuk mengukur risiko sistematis. Saya nggak akan lebih dalam lagi karena itu nanti harusnya dapat di teori portofolio investasi gitu ya, di tempatnya Pak Dayan.
Tapi ini berkaitan dengan kita mengukur biaya modal atau mengukur cost of capital. Oke, ada pertanyaan? Atau bingung? Monggo yang mau bertanya silakan. Cost of capital atau expected return. Kalau pemegang saham bilangnya ini adalah expected return. Kalau si perusahaan nyebutnya ini cost of capital. Oh, perusahaan itu ada dua, gitu kan? Ada dua. Satu dia dapat dari utang, utang ada biayanya. Ada dapat dari equity, ada biayanya juga. Ini biayanya. Nanti ini ya, lebih jauhnya nanti kita akan mengukur, mencari cost of capital yang paling murah. Untuk apa? Untuk meningkatkan value. Semakin rendah cost of capital ini, maka value perusahaan itu semakin meningkat. Kalau value perusahaannya meningkat, maka yang diuntungkan pemegang saham. Nah, kalau teman-teman suka investasi saham gitu ya, atau pernah belajar juga mengenai price to book value. Ya, price to book value. Price to book value itu perbandingan. Ya, perbandingan antara harga saham saat ini di pasar dengan harga nominal yang tercatat di pembukuan. Ya, ada perusahaan yang price to book value-nya misalnya bisa 5 kali. Bahwa harga saham nominalnya itu 500, tapi di pasar sudah diperdagangkan harganya 2.500. Itu berkaitan dengan ini. Sebetulnya dengan value-nya. Ada yang terlalu murah. Terlalu murah. Misalnya, mestinya kan nominal itu sama dengan yang diperdagangkan di bursa gitu ya. Nominal yang tercatat di pembukuan harusnya sama. Gitu. Tapi kan harga saham itu semakin lama semakin meningkat kalau perusahaan bagus gitu kan. Harga pasarnya akan lebih mahal gitu kan. Nah, itu yang mengapa si pemegang saham itu akan meningkat kekayaannya antara lain. Selain dapat dari dividen, dia juga mendapatkan dari nilai nominal pemilikan dia itu semakin mahal. Itu kenapa yang waktu sesi 1 saya bilang, dari 10 bank di Indonesia, BCA itu mungkin nggak masuk secara nominal asetnya di 10 besar di ASEAN. Tapi kalau secara nilai BCA itu sering nomor 1 di ASEAN. Kenapa? Karena nilai harga sahamnya di pasar sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena dia selalu memberikan return yang konsisten. Memberikan expected return yang tidak berfluktuasi dan cenderung meningkat. Sehingga pemegang saham seneng tuh. Oh, saya investasi di BCA aja. Ternyata dia steady kok, tumbuh setiap tahun sekian. Dan nggak pernah berfluktuasi itu. Gitu. Anda bayangkan kalau Anda berinvestasi sama saham Wika misalnya gitu ya. Dalam kondisi saat ini. Yang tiba-tiba nanti punya hutang yang belum terbayar begitu. Investor akan lari. Wah, perusahaan ini beresiko. Value-nya nggak ada gitu kan. Inilah expected return dari saham Apple misalnya kan dia bilang gitu. Oh, ternyata saham Apple expected return-nya sekian, 4,46. Itu ya, lebih rendah sebetulnya dari pasar. Ada pertanyaan? Ini penting karena kita nanti mau main-mainin value. Mau mainin value dengan apa? Dengan bermain di cost of capital. Jadi konsep cost of capital itu penting. Nanti ada istilahnya WACC. WACC itu Weighted Average Cost of Capital. Berapa persen saya harus punya hutang, berapa persen saya harus punya modal sendiri. Supaya cost of capital saya rendah. Ya, ini kalau ini tadi saya masukkan di lampiran, tapi kalau
yang di apa namanya belum saya masukkan di siakan. Ini kelihatan ya, ini WACC. Ini adalah berapa porsi equity dan berapa porsi hutang. D ini debt, gitu. E ini equity. Ini adalah biaya dari equity, ini adalah biaya dari hutang. T ini pajak. Biaya dari equity tadi yang kita hitung dengan CAPM tadi. Gitu ya. Nanti kita akan bermain di sini. Berapa porsi hutang, berapa porsi, ini hutang, berapa porsi hutang dan berapa porsi equity. Supaya optimal buat pemegang saham. Oh, lebih baik saya nggak punya hutang. Belum tentu. Belum tentu. Secara penelitian gitu ya, secara empiris, sebetulnya porsi yang paling bagus untuk perusahaan umum ya, non perusahaan keuangan. Itu rata-rata 40% hutang. Jadi Anda punya hutang, tapi 40% saja dari seluruh modal yang kita gunakan. 40% aja. Bergerak 40%, 50% masih oke. Kalau Anda kelebihan nanti distress. Distress maksudnya mulai kesulitan keuangan karena harus membayar bunga. Secara empiris itu 40-50%. Itu nanti. Ya, jadi ini dulu, ini cara menghitung beta. Beta itu kita untuk mengukur cost of equity ini atau expected return dari pemegang saham. Nah, ini contoh. Ini saya kasih angka IHSG, saya kasih angka harga saham BCA. Ya, ini selama 1 tahun terakhir. Ya, dari Oktober 2002 ke September 2023. Ini bukan tugas, mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Karena gini, menurut saya di keuangan itu tetap harus dilatih. Kalau nggak nanti, kalau kita nggak kerjakan, ya nanti lupa tuh gitu. Caranya ini. Caranya kan ada di sini. Ya, bisa dihitung berapa, betanya berapa. Kalau misalnya obligasi pemerintah 6,8%, return market ekspektasinya 10%, berapa expected return saham BCA bagi pemegang saham? Ini sama dengan cost of equity bagi perusahaan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Ini sampai sini nih. Sampai sini dulu. Saya nggak mau banyak-banyak, nanti bingung. Ada pertanyaan kah? Pak, tinggal dicoba dulu Pak, nanti paling Pak, biar nggak lupa. Dicoba Iya. dulu ya. Nanti Excelnya saya kasih, yang BCA saya kasih datanya aja. Nanti hitung sendiri, kita bandingin di apa namanya di. Makanya saya mengharapkan sih sebetulnya kalau memang bisa minggu depan tuh ada offline-nya. Bukan apa-apa. Saya pengen memastikan bahwa teman-teman tuh paham gitu. Kalau online saya agak kesulitan. Paham apa enggak gitu. Tugas kemarin tuh belum ada yang ngumpul. Jadi saya juga nggak tahu tuh sebetulnya apakah. Walaupun memang waktunya 2 minggu ya. Harusnya di minggu depan. Harusnya di minggu depan. Nah kalau udah ngumpul saya bisa tahu sebetulnya apakah itu salah atau benar gitu cara ini. Cara menghitungnya. Oke, nah Pak, boleh tanya yang tugas kemarin nggak Pak? oh boleh. Silakan gimana? Yang deviasinya itu kita hitung skuntunya itu dari satu dari probability atau dijumlahin dulu Pak, baru dapat diskuntunya Pak, karena kalau saya coba tadi dua versi itu beda hasilnya Pak. Ya beda dong. Sebenarnya ini Mm-mm. saya cuman teman-teman bisa cek di materi ya. Di materi itu gimana ngitungnya? Kalau kalau di materi kan tahun ya Pak, jadi kita nggak ngitung probability. Jadi kalau di materi kita hitung diskutunya per tahun. Tapi kalau itu probability gimana Pak? Itu per probability juga Pak. Misalnya Iya, yang 10% diskontunya sekian, yang 20% diskontunya sekian gitu Pak. iya. Gini.
Ini yang kita balik ke sesi 2 ya. Bapak masih banyak waktunya. Ini saya memang pengen bahas juga. Ini contoh dari yang kemarin ya. Ini ya, saya mulai dari sini deh. Ya tadi pagi saya sudah sebut nih, bahwa kondisinya itu ada dua kemungkinan kan. Satu, kepastian ini jarang terjadi gitu ya. Kepastian bahwa suatu event akan muncul dan pasti. Ya misalnya yang paling gampang itu matahari lah. Sampai sekarang kita bisa bilang ini adalah certainty. Bahwa matahari itu pasti terbit setiap pagi gitu. Itu certainty. Tapi ada kondisi risiko dan ketidakpastian. Kalau ketidakpastian itu Anda nggak tahu, Anda nggak bisa menetapkan probabilitas suatu situasi akan muncul. Saya nggak bisa bilang probabilitas misalnya misalnya siapa ya, Pak Dada Rosada gitu ya, mantan gubernur akan berada di ujung Berung hari ini. Itu ketidakpastian. Saya nggak bisa menetapkan probabilitas. Karena apa? Karena saya nggak tahu di mana Pak Dada Rosada gitu ya. Dan ada apa di sana, saya nggak bisa menetapkan probabilitas. Tapi resiko itu bisa menetapkan probabilitas. Oh, kemungkinannya begini. Misalnya berdasarkan data masa lalu. Nah, ini probabilitas ya, kemarin kan. Ada satu toko, dia mau buka toko baru, dia sudah punya 100 toko, dengan kondisi berbeda-beda keuntungannya. Ada yang range rugi, sampai dengan range untung 40 sampai 49 juta pound sterling untungnya. Ada 6 toko. Ya, ini ada satu toko yang rugi 20 sampai 30 juta pound sterling. Ini total ada 100 toko. Kalau dilihat, paling banyak itu 30 toko, untung 10 sampai 20 juta pound sterling. Ya. Ini kalau kita hitung, ini sebetulnya bisa jadi probabilitas kan. 1 dibagi 100, ini probabilitasnya 0,01. Ini 0,03 gitu ya. Dan seterusnya. Ini 30%. Ini probabilitasnya. Probabilitas 30% bahwa tokonya itu akan untung 10 sampai 20 juta pound sterling. Ada 30%. Ini probabilitas. Kita bisa menetapkan berdasarkan frekuensi masa lalu gitu. Ya. Nah, ini yang case kemarin. Saya langsung aja kalau kita menggunakan probabilitas. Perusahaan ini mempertimbangkan 3 proyek gitu ya. 3 proyek, ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Proyek 4, proyek 5. Proyek 1 dan 2 akan menghasilkan NPV 20 dan 16. NPV ya, bukan cash flow. NPV ini udah bersih, keuntungan bersih ya. Berarti nanti dia cuma memilih proyek itu. Probabilitasnya gimana? Probabilitas proyek 1 dapat 16 itu 1. Berarti pasti, sama seperti kita melihat matahari. Bahwa pasti proyek ini akan menghasilkan untung NPV 16. Proyek 2 akan menghasilkan 20 dan probabilitasnya 1. Sekarang proyek 3, 4, 5 dia membagi dengan probabilitasnya masing-masing. Dengan 3 periode. Masa resesi, masa growth, dan masa boom. Proyek 1 di masa resesi akan memunculkan probabilitas 0,25. Masa growth 0,5 dan masa boom 0,25. Proyek 4 sama, probabilitasnya resesi 0,25, 0,5 dan 0,25. Tapi proyek 5 masa resesi probabilitasnya 0,1, growth itu 0,6 dan boom itu 0,3. Net present value-nya ini ya. Proyek 3 akan minus 16, masa resesi, growth 36 dan boom 48. Begitu juga proyek 4 dan proyek 5. Ini kemungkinan munculnya. Sekarang kita mau memilih proyek mana yang mesti dikerjakan gitu kan, berdasarkan resiko dan berdasarkan NPV. Ya. Kita hitung dulu expected NPV-nya. Expected NPV-nya itu adalah berapa hasilnya kita kalikan dengan probabilitas. Ya. Ini proyek 1 karena tadi hasilnya 16, probabilitas 1, expected NPV 16. Proyek 2 begitu juga. Karena return-nya, NPV-nya 20, probabilitasnya 1, kita kalikan 1, 20. Proyek 3, karena ada 3 kemungkinan, kita kali dulu dengan probabilitasnya. Ya.
Kita kali dulu dengan probabilitasnya. Inilah akan menjadi expected NPV. Ya, yang diharapkan total dari 3 kemungkinan ini. Ini kan kalau kita total 1 nih, probabilitasnya sama kan? 0,25, 0,5. Tapi kita kali dengan hasilnya. Berarti expected NPV-nya 26. Gitu kan? Minus 4 tambah 18 tambah 12. Proyek 4 begitu juga. Probability-nya kita kalikan dengan NPV-nya. Nanti akan diperoleh minus 2 tambah 8 tambah 6, 12. Proyek 5 begitu juga. Gitu ya. Probability-nya 0,1, 0,6, 0,3 akan diperoleh 26. Sebetulnya sama case-nya sama yang itu ya, sama yang tadi ya. Karena apa? Karena saya cuma menetapkan bunga 1. Nah, dari 5 proyek ini kita hitung variansnya. Varians itu kan ukuran resiko tadi kan. Varians dan standar deviasi itu adalah ukuran resiko. Makin besar varians dan makin besar standar deviasi, berarti proyek itu makin beresiko. Itu kan. Nah, kita contoh proyek 1 dulu. Proyek 1, varians itu kan tadi rumusnya adalah X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Gitu ya. Dibagi dengan N min 1 atau dibagi dengan N. Kita anggap N ini sebetulnya angkanya 1 karena cuman ada satu jenis proyek dengan beberapa probabilitas pun berarti N-nya 1. Gitu ya. Dan berarti X min X bar untuk proyek 1 ya. NPV-nya 16. Ini X-nya 16. X bar-nya secara rata-rata karena probabilitasnya cuma 1 ya 16 juga. Hasilnya 0 gitu kan. X min X bar kuadrat juga 0. Gitu ya. Kalau kita kalikan lagi dengan probability ya tetap 0. Ya. Sementara proyek 3 nih saya langsung ke proyek 3, 4 dan 5 ya. Ini karena expected NPV-nya itu 26 gitu ya. Angka return ini kita kurangkan dengan 26. X bar-nya 26 dengan 3 probabilitas gitu ya. Sementara ini adalah hasilnya. Ya, jadi kalau X min X bar 16 minus 16 ya. Ini kan belum dikali probability nih. Masih minus 16 ditambah dengan dikurangi dengan 26 ya, X min X bar sama dengan 42. 36 dikurang 26 sama dengan 10. 48 dikurang 26 sama dengan 22. Gitu ya. Ini juga begitu. Minus 8 minus 2 dikurangi 12 minus 20. 24 dikurang 12 sama dengan 12. Baru ini kita kuadratkan. Belum dikali probability. Ya kan, ini belum dikali probability. Kita kuadratkan. Gitu ya. Nah, hasil kuadrat ini baru kita kalikan dengan probability. Ya, dikalikan dengan probability-nya. 1764. Kalau ini kan probability-nya cuma 1 gitu ya. Ininya 0, berarti hasilnya 0. Nah, ini 1764 kita kalikan dengan probability-nya adalah 441. 100 dikali probability-nya setengah, ini adalah 50. Inilah akan menjadi varian. Ya. Total ini 3 ini akan menjadi varian. Lihat proyek 1 dan 2 tidak ada varian sama sekali. Ya. Standar deviasi itu apa? Standar deviasi itu akar dari varian. Inilah ukuran risiko. Jadi dikali probability-nya itu sesudah kita mendapatkan X min X bar ini. Dikuadratkan. Baru kita kali probability. Karena 3 hal ini sebetulnya kan jumlahnya tetap 1 probability-nya kan. 3 kondisi ini. Jadilah standar deviasinya 24, ini proyek 4 ini 12, dan proyek 5 itu 49,8. Nah, ini hasilnya.
expected NPV dari 5 proyek ini begini, gitu ya. Standar deviasinya ini. Baru kita bisa mulai memilih. Ini resikonya, ini NPV-nya. Kita cari dulu yang gampang. 1 dan 2. Standar deviasi resiko sama-sama 0, tapi 2 hasilnya lebih besar. Berarti 1 kita coret, nggak akan kita pilih. Ya. 3 dengan 5, hasil sama, ya, hasil sama, resiko lebih besar di 5. 5 akan dicoret. Berarti proyek 1 dan proyek 5 udah kita coret. Gitu ya. Lalu 2 dengan 4. Ya, 2 dengan 4. 2 itu hasilnya lebih besar dari 4. Resiko lebih besar di 4. 4 juga tidak akan dipilih. Jadi proyek 1, proyek 4, proyek 5 itu tidak akan dipilih. Yang tersisa adalah cuma proyek 2 dan 3. Ya, nah, ini sebetulnya tinggal masuk ke preferensi dari perkiraan pemegang saham. Dia akan memilih 2 atau memilih 3. Tapi sebetulnya ada lagi metode yang paling gampang sebetulnya ya. Ini kita bagikan, standar deviasi ini kita bagikan dengan expected NPV. Mana yang lebih kecil, berarti kan resiko kita bagikan dengan return. Mana yang lebih kecil itu yang kita pilih. 24,7 dibagi 26 mungkin angkanya sekitar 0,9 sekian. Tapi 0 dibagi 20 sebetulnya angkanya 0. Berarti sebetulnya proyek 2 itu lebih layak. Kalau kita ketemu yang begini ya. Kita bagi aja resikonya dengan hasil. Kalau lebih besar angkanya, berarti proyek itu lebih beresiko. Gitu. Nah, yang terkait dengan case kemarin, sebetulnya saya udah ada jawabannya, cuma nanti karena itu tugas ya. Nah ini nih. Kan kemarin di case itu disebut cash flow. Ya, cash flow. Berarti kan kita harus diskontokan dulu kan? Ini cash flow nih. Ini proyek A yang atas, bawah ini proyek B. Gitu kan? Kan ada 2 proyek ya? Ada 2 proyek. Ini cash flow-nya proyek A, ini cash flow proyek B. Terus yang ditanya NPV-nya berapa, apa namanya, yang kita tanya kan mana yang akan dipilih. Kalau di diskonto 10%. Kalau nggak di diskonto kita bisa total aja nih. Sudah habis waktunya. Ini kita nggak total, kita nggak diskonto. Proyek B itu hasilnya 163, proyek A 164. Kita akan pilih 164 gitu kan proyek A kan. Karena nggak diskonto. Sekarang kita, karena yang ditanya NPV, kita diskontokan dulu. Ya, ini diskontonya nih. Proyek A, proyek B. Proyek A 149, ini yang kita diskonto dengan 10%. Saya belum kali dengan probability. Ya kan? Belum. Sekarang baru saya hitung probability-nya. Saya kali dengan probability untuk mendapatkan expected NPV. Gitu ya. Kan ini kan kemungkinan nih. Saya kali dengan probability dulu. Ya. Nah, ini probability-nya, expected NPV-nya ini 29835 proyek A, 29655 proyek B. Ya. Ini expected NPV-nya. Berarti saya tinggal kalikan, saya tinggal kurangin gitu ya untuk mendapatkan X min X bar-nya. Ya. Ini dikurang NPV dikurang dengan expected NPV. Ini dikurang ini dikurang ini. Oke. Lalu ini saya kuadratkan gitu ya. Saya kuadratkan. Lalu saya kali lagi dengan probability-nya.
Kenapa? Karena ini probability yang dikali di sini, saya cuma mau cari expected NPV. Untuk mencari angka ini kan. Nah, ini sekarang saya kali lagi dengan probability karena ini kan belum apa namanya? Ini adalah hasil gitu. Saya kali dengan probability, inilah variansnya. Inilah standar deviasinya. Ternyata proyek A itu lebih berisiko dari proyek B. Gitu. Kalau saya bagi nih antara hasil standar deviasi, saya bagi dengan expected NPV, ternyata proyek A itu lebih besar angkanya dari proyek B. Gitu. Jadi walaupun proyek A hasilnya lebih besar, tapi secara perbandingan sebetulnya proyek B yang lebih layak. Saya kira itu sih ininya kisi-kisi dan diliatin gitu hitungannya. Tapi ini aja, silakan aja nanti dicoba lagi. Gitu. Jadi 2 kali memang probability. Probability yang pertama saya kali karena saya mau mendapatkan angka ini, expected NPV. Harus dikali dulu dong. Gitu. Baru nanti realnya saya kali lagi dengan probability. Saya salah kayaknya Pak. Saya kali probability dulu Pak, baru dikali cost of capital yang 10%-nya. Terus probability-nya cuma dikali sekali doang. Ternyata harus 2 kali ya. 2 kali karena yang pertama itu saya mau dapetin, kita mengkali itu untuk mendapatkan ini nih, angka 29835 ini. Berapa sih expected NPV-nya sebetulnya dari seluruh kemungkinan ini gitu kan. Baru seluruh kemungkinan ini kita kurangi dengan expected NPV. Gitu kan, baru dapat variansnya. Nah, variansnya ini baru kita kalikan lagi dengan probability-nya gitu. Oke. Oke, nanti ini karena waktunya sudah habis, saya kira cukup ya hari ini ya. Nanti yang BCA saya kasih datanya, Excel-nya saya kasih nanti hitungan yang tadi, yang materi juga akan saya share ulang karena ada lampiran tadi ya, lampiran yang sebelumnya nggak saya masukin. Itu aja, nanti yang BCA silahkan aja dicoba. Yang tugas belum saya bagi, tapi kan udah dilihat tadi tuh, kira-kira kayak begitu hasilnya. Kalau bisa memang begitu, kalau bisa offline, tapi kalau nggak bisa saya juga nggak akan maksa. Saya takutnya teman-teman makin ke depan makin bingung gitu, makin jauh ininya gitu ceritanya. Karena tujuan kita pada akhirnya adalah kita akan bermain di cost of capital tadi. Cost of capital itu ada 2 macam, ada biaya hutang, ada biaya ekuitas. Yang agak ribet hitungnya biaya ekuitas. Karena biaya ekuitas itu kita harus menghitung beta. Beta itu ukuran dari risiko. Gitu. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Ya.